Nabi Ayub ini adalah permisalan untuk kesabaran. Ibadahnya luar biasa. Sebelum kejadian ini nih, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan Nabi Ayub ini orang dengan nasib yang luar biasa bagusnya. Nasib yang indah. Mukanya cakep, badannya sehat, kuat, punya istri beberapa orang, punya anak beberapa orang. Anaknya lucu-lucu, cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Istrinya juga begitu cantik-cantik. Kemudian lagi hartanya alhamdulillah melimpah ruah. Kerja nggak susah. Nabi Ayub ini punya harta, punya rumah, punya pasangan, punya anak, ditambah ibadah yang luar biasa. Allah banggain ibadahnya Nabi Ayub di antara para malaikat. Kata Allah, lihatin tuh hambaku Ayub, Masya Allah, ibadahnya luar biasa, penuh syukur kepadaku. Kata malaikat, iya ya Allah, Masya Allah. Kecuali si iblis protes. Ini kalau ada orang modelnya protesan, suudonan, ini kayak siapa nih? Kata iblis gini, iyalah. Ya iyalah ya Allah. Dia pasti aja ibadahnya hebat, ibadahnya bagus, kagak ada yang dipikirin. Semua mau dia punya, gitu ya. Ini yang suka janji-janji, ya Allah kalau saya udah kawin ya Allah, saya akan ibadah lebih rajin ya Allah. Jangan begitu ya. Sekarang keadaan kita yang sekarang, tuh dibenerin, dibagusin ibadahnya. Jangan tunda-tunda, nunggu-nunggu kalau begini dia akan begini gitu ya. Gak ada. Yang sekarang siapapun kita harus menjadi hamba Allah yang solehah. Nabi Ayub digituin tuh sama si iblis. Ya pasti. Lagian ya Allah, Engkau kagumi kesyukurannya. Ya iyalah, dia bersyukur, semuanya dia punya, semuanya dia ada. Lain urusan kalau dia jadi miskin. Allah mau tunjukin nama si iblis bahwa hambaku tidak terpengaruh dengan materi. Mudah-mudahan kita jadi kayak begitu. Orang-orang yang dalam keadaan miskin tahan, dalam keadaan kaya juga tahan. Karena ada orang yang nggak tahanan. Ada yang nggak tahan miskin, begitu miskin jadi jahat. Ya kan gitu ya? Ada juga yang nggak tahan kaya, begitu kaya jadi jahat. Yang korupsi itu udah kaya atau masih miskin? Udah kaya. Korupsi. Yang maling ayam kaya apa miskin? Miskin. Nah itu kan masalahnya bukan sama kaya sama miskin, tapi masalah ketahanan diri, masalah kesabaran terhadap kemiskinan. Maka teman-teman saudaraku sekalian, nggak ada alasan memperbolehkan kita untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Semuanya masalahnya sama hati. Kalau hati kita benar, kita jadi hamba Allah yang solehah, selalu pasti jadi benar. Ya jangan bilang dia istri yang solehah. Iya iyalah, lakinya soleh. Kalau lakinya gak soleh lain lagi. Itu nih, ini ucapan mirip-mirip sama gitu. Teman-teman saudaraku sekalian, enggak masalah suaminya siapa, seorang perempuan yang solehah pasti akan solehah. Gitu. Masalahnya ada pada ketahanan diri, saudaraku sekalian. Mudah-mudahan Allah karuniakan itu. Amin. Pengendalian diri dari melakukan sesuatu dengan mengikuti hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan memiliki ketahanan diri tersebut, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah mau tunjukin bahwa hambanya nih Ayub nih bukan model seperti yang difitnahkan oleh iblis tadi nih. Katanya Allah, yuk kita lihat. Ibu-ibu, teman-teman, saudaraku sekalian yang saya muliakan, hartanya Nabi Ayub dihancurkan Allah Subhanahu wa taala hanya dalam beberapa waktu aja. Yang satu kebakaran, yang satu kebanjiran, yang satu kebangkrutan, yang satu wah pokoknya deh habis set. Hanya dalam waktu beberapa hari aja Ayub yang asalnya adalah seorang laki-laki mapan, seorang laki-laki kaya,
kemudian menjadi seorang laki-laki yang miskin papa. Miskin. Allah tuh mau bikin ngebalikinnya gampang bener, gitu ya. Allah balikin keadaan orang gampang bener loh ibu-ibu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Amin. Dibalikin sama Allah SWT keadaannya, set, dari kaya ke miskin. Nah, semudah membalik telapak tangan bagi kita di sisi Allah SWT. Makanya yang jadi kaya jangan ngandelin kekayaan. Yang miskin jangan suka bilang kalau aja saya kaya saya akan. Nah, jangan begitu. Dah, siapapun kita berusaha untuk menjadi baik insya Allah. Amin. Saudara sekalian, akhirnya kemudian Nabi Ayub dibikin miskin. Ketika dalam keadaan miskin tersebut, nggak ada yang berkurang dari ibadahnya Nabi Ayub, nggak ada yang berkurang dari senyumnya Nabi Ayub, nggak ada yang berkurang dari syukurnya Nabi Ayub. Allah kemudian nanya sama iblis, gimana iblis? Kenapa dia ya Allah ya? Tunggu ya Rob, disamperin sama iblis. Lagi Nabi Ayub sholat, ibadah, samperin sama iblis. Yub, kamu kenapa masih sholat juga Yub? Ma Allah udah dibangkrutin, udah dihabisin, udah dimiskinin. Apa katanya Nabi Ayub alaihissalam? Harta semuanya miliknya Allah, semuanya kembali kepada Allah. Aku jadi kaya alhamdulillah, bisa sedekah, bisa berbuat baik. Aku jadi miskin alhamdulillah, hisabnya nggak kepanjangan ntar di akhirat. Enak ya. Orang kalau solehah tuh enak, mikirnya kayak begitu. Kalau orang nggak soleh, waduh ruwet nih. Dikasih kaya salah, dikasih miskin segala. Teman-teman saya sekalian, akhirnya kemudian dia bilang, apapun keadaan saya, lakal hamd ala dzalik. Makasih ya Allah atas seindah-indah keadaan yang kau karuniakan. Jadi dikasih miskin masih menganggapnya sebagai seindah-indah keadaan yang kau karuniakan. Nah, kita mau ngikutin nih Nabi Ayub nih ya. Dikasih apa aja, alhamdulillah. Dompet hilang, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas seindah-indah keadaan. Yang ada repot saja bukan indah. Tunggu dulu. Mungkin Allah sedang akan membersihkanmu dari harta yang haram. Mungkin ada yang syubhat, ada yang haram, bikin petaka tuh kalau ada di dompet kita. Bisa jadi. Ya kan ya? Melihat sisi positif dalam segala keadaan, teman-teman sekalian. Mungkin habis itu nanti mau digantikan Allah dengan yang lebih baik rizkinya, yang lebih halal, yang lebih bagus, yang lebih indah. Maka di saat kita dapat keadaan yang gak mengenakan dari hilangnya harta yang kita punya, lakal hamd ala dzalik, ya Allah terima kasih atas seindah-indah keadaan yang kau karuniakan kepadaku. Iblisnya putus asa. Ditanya sama Allah, gimana iblis? Masalahnya emang sama harta ya Allah. Seindah-indah harta itu kan anak. Gak enak ya si iblis nih ya. Kita masih ngelihat dia emang baik-baik aja karena musibahnya tuh mah harta, bukan sama orang. Kalau orang tuh kan lain masalahnya, sayangnya masuk ke hati. Kalau harta buat orang-orang kekasihnya Allah itu cuman adanya di tangan, nggak nyampe ke hati. Itu para ulama salah satu doa mereka, Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia cukup di tangan kami aja, jangan kau masukkan dunia di dalam hati kami. Gitu. Kalau dunia nggak masuk di hati, nggak sampai bikin sakit hati. Gitu ya. Sampai ada orang bangun toko lebih laku, dia kemudian pergi ke dukun. Ini yang begini-begini dunianya masuk sampai ke hati. Tapi kalau dunianya nggak masuk sampai ke hati, nggak ada sakit hatinya, biasa-biasa aja. Kan gitu ya. Ada harta yang hilang, cuman yang di tangan aja kok, gitu, nggak jadi masalah. Teman-teman saya sekalian, akhirnya kemudian katanya Allah, coba kita lihat, dikasih wabah, dikasih penyakit menular di antara keluarganya Nabi Ayub. Anaknya mati semua.
Berapa banyak? Lebih dari 10 orang mati atu. Sisa berapa? 0. Kebayang gak sih? Allah tuh kalau mau ngasih ujian kepada hambanya. Kenapa kok nabi-nabi ini kalau saya perhatikan kalau dikasih ujian ekstrim, iya kan? Kenapa? Buat ngasih pelajaran. Wa dzikra lil abidin, kata Allah gitu. Buat ngasih peringatan kepada hamba-hambanya yang ahli ibadah. Jadi kita kalau kemudian ada dikasih ujian, kita bilang, ya Allah, yang disisain sama Allah masih jauh lebih banyak daripada yang dia ambil. Kita kalau kehilangan dompet, alhamdulillah dompet doang yang hilang. Rumah masih ada, ya kan gitu ya? Yang lain-lain masih ada. Selalu kita kalau dikasih ujian sama Allah, yang diambil sama yang disisain masih banyakan yang disisain. Coba perhatiin. Makanya katanya Sayyidina Umar bin Khattab, kamu kalau dikasih ujian dunia harus ingat bahwa yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak daripada yang dia ambil dari kita. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi Allah Ayub dikasih ujian dari harta melimpah ruah menjadi 0. Enggak punya sama sekali. Sampai buat makan sehari-hari aja susah, sampai habis bener-bener. Bersama dengan itu dikasih penyakit, ngabisin semua dari anak-anak beliau. Istrinya nggak tahan, udah anaknya mati, hartanya kagak ada. Akhirnya kemudian ada yang minta cerai, ada yang meninggal, gitu ya. Banyakannya minta cerai, kecuali 1 orang istri aja. 1 orang istri yang bertahan. Siapa namanya? Rahmah. Nah, saya tahu nih istrinya nih. Kalau istri-istri yang minta cerai siapa namanya? Kagak kenal. Karena saya suka mempelajarinya yang soleh-solehahnya aja, ya nggak? Kita nggak perlu tahu siapa yang nggak solehah, tapi kita perlu kenalan sama yang solehah. Ini yang solehah namanya Sayyidah Rahmah, Siti Rahmah, namanya Rahmah. Rahmah ini adalah cucu dari Sayyidina Yusuf alaihi salam dalam pernikahannya dengan Sayyidah Zulaikha. Siti Zulaikha itu kawin sama Nabi Yusuf alaihi salam, punya anak, gitu ya. Kemudian anaknya tersebut punya anak perempuan namanya Siti Rahmah yang menikah dengan Nabi Allah Ayub. Dan dia tuh emang yang namanya doa kakek-kakek itu jangan diremehkan. Doa orang tua itu jangan diremehkan. Sehingga nih perempuan di antara istri-istri Nabi Ayub yang enggak tahan hatinya untuk minta cerai dan meninggalkan Nabi Ayub, dia satu-satunya yang tahan. Barangkali salah satu sebabnya adalah karena doa dari nenek kakeknya, gitu ya. Dan yaitu adalah Sayyidah Siti Zulaikha dengan Nabi Allah Yusuf semasa hidup mereka. Kita makanya kalau doa itu jangan sampai lepas dari mendoakan keturunan-keturunan kita. Ya Allah, sayangi saya, anak-anak saya, keturunan saya, Allah. Rabbi ja'alni muqimis shalah wa min dzurriyyati. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam doanya begitu. Ya Allah, jadikan saya orang yang bisa mendirikan salat. Saya doang enggak, wa min dzurriyyati, dan semua anak keturunan saya, ya Allah. Anak keturunan sampai cucu-cucu. Nah kan belum tentu kita punya cucu. Ya udah doa aja dulu. Sehingga kalau nanti ada cucunya udah siap jadi anak soleh. Kan gitu ya? Bawah-bawah kita gitu. Ya ampun Ustaz, masa sih kita mau ngedoain anak kawin aja belum? Nggak apa-apa, didoain aja dulu. Saya gitu. Saya kalau doain anak-anak saya. Mana anak-anaknya? Belum ada. Tapi seenggaknya kalau nanti mereka ada, mereka sudah siap untuk menjadi orang-orang soleh dengan berkah doa orang tuanya. Kan begitu? Teman-teman sekalian, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati dari sebelum beliau punya anak. Ya udah doain, bukan cuma anak, sampai cucu, sampai keturunan ke bawah. Makanya jangan berhenti mendoakan keluarga kita, bahkan anak cucu kita dari sejak sekarang. Itu hasilnya nanti itu. Di antara istri-istrinya Nabi Ayub yang nggak tahan, ada yang tahan, yaitu Sayyidah Rahmah atau Siti Rahmah ini. Barangkali seperti yang tadi saya bilang adalah disebabkan keberkahan doa para orang-orang tuanya di masa lampau. Gitu. Satu doang nih yang bertahan. Miskin, nggak punya apa-apa. Segitunya
nguburin anak satu. Nabi Ayub sedih, tapi habis itu alhamdulillah ala kulli hal. Tiap dengar kabar anakmu yang satu lagi meninggal dunia, alhamdulillah ala kulli hal. Hampir tiap hari nguburin anak atu. Gitu ya, makanya ya, kalau lagi datang musibah berat-berat, kita ingetin, ya Allah, Nabi Ayub sabarnya luar biasa, nunjukin kepada kita caranya ngadepin ujian. Alhamdulillah ala kulli hal. Gitu. Sehingga sekalian, ibadah nggak kurang, syukur nggak kurang. Tiap keadaan apa aja, ya Allah terima kasih atas keadaan indah yang Kau berikan. Terima kasih atas seindah-indah keadaan. Gimana iblis? Iblisnya nyamperin Nabi Ayub. Yub, kenapa sih Yub masih ibadah aja Yub? Bukannya anak udah pada habis Yub? Katanya Nabi Ayub, alhamdulillah. Maksudnya gimana Yub? Mereka di sisi Allah pasti jauh lebih bahagia. Gitu ya, luar biasa bener ya Nabi Ayub. Allah memberikan seindah-indah keadaan kepada mereka dan seindah-indah keadaan kepada saya. Saya juga emang lagi kesulitan menafkahi, jadinya sekarang anak-anak gak ada. Alhamdulillah, dinikmatin, disenengin, dikasih rezeki langsung sama Allah. Apa yang gak saya syukuri? Iblisnya, iya juga sih ya. Ini kan kalau kita mau nyari sisi-sisi positif dalam setiap keadaan yang paling gak enak sekalipun pasti ketemu teman-teman. Masalahnya tinggal sudut pandang, mau ngelihat kemana gitu. Masalahnya ada pada keindahan memandang segala sesuatu. Dan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Ingat ceritanya 2 orang sakit di rumah sakit. Yang satu tempat tidurnya nih deket sama jendela, yang satu lagi masuk belakangan, duduk agak jauh dari jendela. Satu kamar isinya 2 orang, nggak saling kenal. Si yang kedua nih, yang sakit kedua nih, sakitnya parah banget sampai bener-bener nggak bisa gerak dari tempat tidur. Si yang pertama tuh, yang satu itu selalu aja suka berdiri depan jendela. Jadi si yang ini udah agak-agak bayan, udah bisa ngobrol nih, apa nanya gitu, kamu lagi ngelihat apaan sih? Katanya si B kepada si A. Si A bilang, wah itu di depan saya nih ada danau, cakep bener, ada angsanya lagi jalan, katanya gitu. Oh iya, coba ceritain. Ada angsanya warna 2 putih-putih, diikutin sama anak-anaknya, katanya gitu. Wah, cerita tuh tiap hari tuh. Dia bilang, wah hari ini ada sepasang suami istri sepertinya lagi jalan bersama-sama di tepi danau. Besokannya lagi, siang kemarin tuh suami istri dijengukin sama anak-anaknya, katanya gitu. Jadi tiap hari punya cerita nih tentang apa yang dilihat di belakang jendela tersebut. Satu ketika si orang ini nih, si A nih meninggal dunia. Habis dia meninggal kan tempat tidurnya kan kosong. Si yang B bilang, suster pindahin saya napa ke tempat tidurnya dia, biar saya juga bisa memandang jendela juga kayak dia itu. Akhirnya dipindahin sama suster. Begitu dia ngeliat jendela, yang di belakang jendela tembok kagak ada apa-apa. Suster, ini kok di belakangnya ini nggak ada apa-apaan? Itunya mana? Danau yang biasa dilihat teman-teman saya. Nggak ada pak, emang dari dulu kayak begitu. Lah, terus yang ini tuh, dia tuh setiap hari cerita begini begitu tuh gimana cerita? Oh yang dulu itu pak itu orang itu buta. Padahal apa yang diceritakan itu yang membuat dia terhibur selama ini di masa sakitnya. Teman-teman saudaraku sekalian, masalahnya bukan pada apa yang kau lihat, tapi keindahan memandang sesuatu. Maka masalahnya bukan pada apa yang terjadi, bukan, tapi caramu mencari sisi-sisi positif dalam segala sesuatu. Gitu. Jadi nggak usah mikir-mikir, kalau saya kawin enak nih. Ntar kalau udah kawin, kalau saya punya anak seneng nih. Ntar kalau udah punya anak, kalau anak udah gede-gede seneng nih. Itu kapan mau senengnya ceritanya?
Lihatlah kesenangan yang ada sekarang untuk kamu bisa syukuri dan menganggapnya sebagai seindah-indah keadaan. Kayak Nabi Ayub. Saudara sekalian, akhirnya kemudian Nabi Ayub pun setannya udah pergi lagi. Tanya sama Allah, gimana iblis? Ya Allah, ini masalahnya nih sama orang lain. Maksud kamu gimana? Bukan sama diri sendiri. Kalau sama diri sendiri lain ya Allah. Dia soalnya badannya masih sehat aja, jadi enak aja kan. Namanya kan orang asal badan sehat tuh kan mau ngapa-ngapain enak, ya enggak? Dia bilang ini dia ibadah apa segala macam karena emang badan dia masih sehat. Allah, coba kita lihat. Allah kasih penyakit kepada Nabi Ayub. Penyakitnya 40 orang, satu dikumpulkan kepada Nabi Ayub. Teman-teman saya sekalian, sakit dari ujung rambut ke ujung kaki. Wah, udah nggak tahu lagi yang mana yang mau dirasain sakitnya. Sakit dari ujung rambut ke ujung kaki. Tapi tidak seperti yang dikabarkan di Israiliyah ya, yang katanya sakitnya sampai keluar ulet-ulet. Wah, itu nggak mungkin. Itu mustahil. Kenapa? Sebab para nabi itu adalah mab'uts lil alamin. Adalah orang yang diutus untuk menyebarkan agama kepada kaumnya, untuk menyebarkan agama kepada kaumnya. Bagaimana mungkin kaumnya akan mendengarkan jika kemudian dia terkena sesuatu yang membuat orang nggak mau deket-deket sama dia? Jadi mustahil Nabi kena sesuatu yang menjijikkan. Apalagi kalau yang kabarnya sampai keluar ulet-ulet, belatung-belatung dari badannya, wah itu mustahil. Itu nggak benar. Tapi bahwa Nabi Ayub diberi sakit itu iya. Disebutkan kok sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, gitu ya. Jadi Nabi Ayub dikasih sakit yang luar biasa, ditambah dengan rumahnya udah nggak ada. Akhirnya kemudian Nabi Ayub pun dibawa pergi ke tengah-tengah hutan. Rumah kecil, istrinya itu aja yang ngurusin dia satu. Nabi Ayub di pengasingan, rumah kecil sepetak, berduaan aja. Nggak bisa sholat karena nggak bisa geraknya. Badannya sakit yang luar biasa. Dalam sakitnya apa yang diucapkan Nabi Ayub? Alhamdulillah. Dengan hati yang tak henti-henti bersyukur, dengan hati yang tak henti-henti berzikir, dengan hati yang tidak pernah berkeluh kesah. Sama setan samperin iblis. Yub, gimana Yub sekarang Yub? Katanya Nabi Ayub, Alhamdulillah. Ente kasih sakit kayak begitu, kenapa saya Alhamdulillah. Dikasih sakitnya sekarang di dunia, nggak di akhirat. Pilihan mana kita? Sakit dunia, sakit di akhirat. Jadi kalau kita lagi dikasih sakit nih, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan sakit yang ini membuatku terselamatkan dari sakit di akhirat. Sakit di akhirat nggak bisa nyari obat. Sakit di akhirat nggak ada yang bisa tahan, teman-teman sekalian. Sakitnya dibakar dalam neraka jahanam. Wah, famas barahum alandar. Kata Allah, aku mau lihat kayak apa kalian sabarnya terhadap neraka. Nggak ada yang mampu. Nggak ada yang mampu sabar. Tapi sakit di dunia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah berikan kepada kita sesuatu penyakit atau apapun di luar kemampuan kita menanggungnya. Nggak ada. Makanya kenapa Allah ciptakan pingsan? Kalau tubuh manusia tidak lagi dapat menanggung kesakitan jenis itu, Allah akan jadikan dia pingsan. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau lagi tabrakan, waduh, gitu ya, tabrakan, ini hancur, apa yang terjadi? Pingsan. Berapa lama pingsannya? Tergantung dari kemampuan tubuh untuk bisa tahan terhadap penyakit tersebut. Kalau udah tubuhnya kira-kiranya tahan, disadarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ceritanya kita berada dalam jenis sakit yang kita nggak tahan nanggungnya. Makanya kalau lagi dikasih sakit, dinikmatin aja, dirasain aja. Karena kita pasti bakalan tahan kok sama sakit itu. Nggak mungkin ada sakit yang sampai kita nggak tahan. Nggak ada gitu. Dinikmatin sebagai bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala rasakan. Teman-teman saudara sekalian, kenapa kita sakit? Karena kita punya badan. Kalau kita bayangan doang, gak ada badannya,
nggak bakalan sakit, kan gitu ya. Nah, itu yang namanya kita punya badan ya pasti ada sakitnya. Jadi saat kita sakit, alhamdulillah. Lagi sakit kepala, alhamdulillah punya kepala. Lagi sakit perut, alhamdulillah masih punya perut. Kan begitu ya. Nah itu, jadi kita nikmatin, kita syukurin, alhamdulillah ya Allah. Nabi kalau dikasih sakit bilangnya alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, terima kasih atas keadaan apapun yang kau tempatkan aku. Nah, Nabi itu ngajarin kita indah bener. Maka saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan sakit pun beliau syukuri sebagai bagian dari hal yang seperti itu. Alhamdulillah dikasih sakitnya di dunia, alhamdulillah nggak dikasih sakit di akhirat. Apalagi mengingat kalau model orang-orang kayak kita nih, teman-teman saudaraku sekalian, sakit tuh ngapusin dosa. Sakit itu ngapusin dosa. Makanya orang-orang yang dosanya udah terlanjur besar, yang dimurka sama Allah SWT, malah nggak dikasih sakit. Fir'aun itu sepanjang hidupnya flu aja nggak pernah. Fir'aun tuh sepanjang hidupnya sakit kepala nggak pernah, teman-teman saudara sekalian. Tapi manusia paling agung baginda Nabi besar Muhammad alaihissalam, kalau sakit kepala sampai ngiket kepalanya pakai kain sambil bilang warasah, duh nikmatnya kepala ini, gitu katanya. Orang paling mulia di atas muka bumi ngerasain sakit kayak kita juga, bahkan lebih besar sakit beliau dibandingkan dengan kita. Makanya dah alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita lagi dikasih sakit, ya Allah, ini pasti adalah saranamu untuk menghapuskan dosa-dosaku. Makasih ya Allah. Coba diinget-ingetin, kita ini seringnya dikasih sakit dari yang memang kita sering berbuat dosa dengan anggota tersebut, gitu ya. Sariawan, kebanyakan ngomongin orang. Sakit mata, suka ngintip. Suka ngelihat yang nggak benar, gitu tuh. Jadi saudaraku sekalian, emang kayak begitu gitu. Sakit kaki, iya zaman muda suka nonton layar tancap. Suka pacaran, jalan berdua sama pacarnya gitu ya. Nah itu kemudian dikasih sakit kakinya. Semua sakit tuh adalah buat ngapusin dosa-dosa kita. Maka alhamdulillah, jangan nyari penyakit. Jangan nyari penyakit. Tapi kalau kemudian kita di saat lagi dikasih sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Makasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau tetapkan, sebab itu adalah merupakan penghapusan, pengguguran dari dosa-dosa kita. Akhirnya kemudian ngelihat Nabi Ayub tetap dalam ibadahnya, tetap dalam zikirnya, tetap dalam hatinya yang tidak pernah lepas dari rasa syukur pada Allah SWT. Setan pun putus asa. Setan pun putus asa. Enak ya kalau setan putus asa sama kita ya. Kapan nih ceritanya ada setan putus asa? La ilaha illallah. Akhirnya kemudian setannya ditanya sama Allah, gimana Iblis? Iya sih, dia mah emang gitu orangnya. Nggak berhasil saya ya Allah. Udah, kamu tahu? Iya emang luar biasa bener tuh sabarnya. Udah ya? Iya ya Allah. Allah kemudian bilang, ni'mal abad innahu awwab. Oh, Ayub ini emang seindah-indah hambaku. Karena dia selalu mengatakan bahwa terima kasih Allah atas seindah-indah keadaan yang kau tetapkan. Allah kemudian menjadikannya ni'mal abad, dia adalah seindah-indah hambaku pada masa tersebut. Gitu ya, pada masa tersebut. Ibu-ibu saudara sekalian, setiap zaman nih ada seindah-indah hambaku di atas muka bumi ini. Bahkan nggak usah setiap zaman, setiap tempat. Siapa tahu nih di antara kita ada yang Allah ketika ngelihat Tebet, oh dia adalah seindah-indah hambaku di Tebet. Amin. Pas lagi ngelihat Manggarai, dia adalah seindah-indah hambaku di Manggarai. Walaupun baru tingkatannya kelurahan juga nggak apa-apa. Gitu ya. Ni'mal abad innahu awwab. Kata Allah nih, Ayub nih emang seindah-indah hambaku. Kenapa? Innahu awwab, selalu kembali kepadaku dalam segala keadaan, selalu bersyukur, selalu ahli ibadah. Nah ini Allah menceritakan dalam ayat ini, wa Ayub, ingat-ingatlah tentang Ayub wahai Nabi Muhammad. Idna darabah, ketika dia bermunajat kepada Allah. Munajatnya gimana? Ya Allah,
mengapa engkau berikan kepada saya penyakit? Enggak gitu. Enggak gitu. Teman-teman sedikit sekalian, ini ya, kita nih suka kebalik-balik antara munajat sama keluh kesah. Ini mesti pinter-pinter bedain. Makanya katanya Imam Ghazali, belajar kamu, jangan pernah berhenti belajar, biar kamu ngerti yang mana yang munajat, yang mana yang berkeluh kesah. Sebab kalau kamu berkeluh kesah, Allah murka padamu. Tapi kalau kamu bermunajat, Allah cinta padamu. Nah ini kan sesuatu yang bisa bikin cinta sama sesuatu yang bisa bikin murka, kan jauh banget gitu. Kita kirain kita tuh sholat sambil nangis-nangis, kita kirain kita lagi khusyuk, kita kirain kita lagi bener, padahal Allahnya murka. Kenapa? Karena kita sembilan sholat, ya Allah susah banget sih hidup saya ya Allah. Kamu lagi mau nyalahin siapa? Kamu mau ngaduin Allah kepada Allah? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, katanya Sayyidah Aisyah, "Lau kunti lasti minal haq lashtaqaitu ilal haq." Wahai Het, kamu kalau bukan dari Allah, aku akan mengadukanmu kepada Allah. Akan tetapi kamu adalah dari Allah SWT, bagaimana mungkin aku akan mengadukanmu kepada Allah? Ketika Sayyidah Aisyah datang haid pas hari Arafah, di satu-satunya haji bersama dengan Nabi besar Muhammad SAW. Satu-satunya hajinya beliau bersama dengan Nabi, karena Nabi kan haji cuma sekali doang, haji wada. Lagi malam Arafah, lagi nikmat-nikmatnya ibadah, tiba-tiba datang mens. Saya bisa ngebayangin kayak apa pegelnya hati kalau saja tidak terjaga. Tapi hati Sayyidah Aisyah terjaga. Gak mungkin kita mengadukan sesuatu kepada Allah kalau sesuatu itu juga datangnya dari Allah. Ya Allah, suami saya jahat banget sih. Kata Allah, nak saya ngasih sama kamu. Gimana coba? Ya Allah, kok anak saya kenapa dia nggak mendengarkan ucapan saya? Kata Allah, aku memberikannya kepadamu untuk aku mengujimu, seberapa mampu kamu melakukannya. Ya Allah, kenapa saya kok sakit-sakitan terus ya Allah? Katanya Allah, emang kenapa aku yang ngasih kok? Maka teman-teman saya sekalian, segala sesuatu dari Allah kita nggak bisa mengadukannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada adalah kita syukuri, kita cari hikmahnya, kita cari jalan keluarnya, kita minta kepada Allah. Sebagaimana Dia memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan pada kita, Dia juga bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan pada kita. Nih kita pelajarin munajatnya Nabiullah Ayyub alaihissalam. Sakitnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Ayub ketika menyebutkan sakit, bukan ya Allah kenapa engkau memberiku sakit, atau ya Allah sebagaimana engkau memberikan kepadaku sakit, maka berikanlah kepadaku kesehatan. Enggak gitu. Lihatin bahasanya Nabi Ayub, indah bener. Emang nabi-nabinya Allah yang paling pinter sebagai hamba. Idnada Rabbah, ketika dia bermunajat kepada Tuhannya, memanggil-manggil Tuhannya. Anni masaniyad-dur, ya Allah aku ditimpa penyakit. Bukan engkau menimpakan padaku penyakit, tapi aku sekarang ini tertimpa penyakit. Bahkan bukan tertimpa teman-teman saudara sekalian, mas itu tersentuh. Aku disentuh sama penyakit. Tahu bedanya ditimpa sama disentuh? Ditimpa kenceng, kalau disentuh lembut. Padahal sakitnya Nabi Ayub sesakit-sakitnya sakit, semaha sakit teman-teman saudariku sekalian. Orang kalau sakit satu, ini Nabi Ayub dikasih sakitnya orang 40, ditimpakan semuanya kepada Nabi Ayub. Segitunya indahnya bahasanya Nabi Ayub, anni masaniyad-dur, ya Allah ada penyakit, ada sakit yang menyentuhku. Sentuh, set, lembut. Nabi Ayub merasakannya seperti itu, walaupun pada kenyataannya yang datang kepada beliau adalah timpaan yang sangat-sangat besar. Cakep bener ya. Anni masaniyantur, ya Allah ada sakit yang menyentuhku, kau yang tahu. Wa anta arhamur rahimin, dan kaulah ya Allah seindah-indah zat yang maha kasih. Gitu. Nggak minta kesembuhan, Allah udah ngerti. Engkau kan penyayang ya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya minta disembuhin. Jangan suka nyala-nyalain Allah, teman-teman saudara sekalian.
Kenapa sih ya Allah, tiap ada orang yang lamar balik lagi baru ngeliat pintu rumah? Mau nyalahin Allah? Teman-teman sedikit sekalian, apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Fahami itu. Maka kalau kita lagi minta kesembuhan, nih belajar dari Nabi Ayub, bahasanya gitu aja. Ya Allah, sakit ini menyentuhku ya Allah. Engkau adalah Zat yang maha kasih, Engkau yang maha penyayang. Anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Santun bener bahasanya ya. Kita baru dikasih sakit, kenapa harus saya ya Allah? Padahal saya selalu sujud, padahal saya selalu ibadah kepadamu. Kata Allah, sujud yang mana yang ngantuk itu? Sujud yang bahkan disertai dengan kesombongan dirimu itu. Ya Allah, teman-teman saudara sekalian, gak ada yang layak dari ibadah kita untuk kita begitukan kepada Allah SWT. Para nabi-nabinya Allah yang punya ibadah-ibadah yang layak untuk mereka begituin Allah, gak ada yang gituin Allah SWT. Bahasanya kayak begitu, anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Atau bahasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Padahal sakitnya Nabi Ibrahim dari siapa? Dari Allah. Nabi Ibrahim bisa aja bilang, apabila Allah memberiku sakit, maka Allah pula lah yang menyembuhkan. Enggak gitu bahasanya. Apabila aku sakit, seolah-olah sakit itu, yang buruk-buruk itu datangnya dari dirinya sendiri. Saya tahu Allah memberiku sakit karena sebab dosa-dosaku, maka bilangnya faida maridtu, apabila aku sakit. Tapi segala kebaikan datangnya dari Allah, fahuwa yashfin, maka Allah lah yang menyembuhkan. Gitu teman-teman saudara sekalian. Kita sih kagak. Kalau sakit kayaknya datangnya dari Allah, kalau sehat dari dokter. Nih kita nih. Kalau lagi datang hal-hal yang gak enak, kita bilangnya nasib, takdir dari Allah SWT. Tapi kalau sesuatunya bagus, kita bilangnya dari kita, dari usaha kita. Enggak, lihat anak-anak kalau lagi gak lulus, bilangnya apa? Takdir mah. Takdir katanya, bukan takdir karena kamu gak belajar aja nak. Teman-teman sekalian, tapi kalau lagi ranking pertama, juara kelas, ditanyain gimana belajarnya, kan begitu. Minumnya obat apa aja, penambah kecerdasan, vitaminnya apa nih, begini begitu segala macam gitu. Jadi kayaknya kalau yang buruk-buruk datangnya dari Allah, kalau yang bagus-bagus datangnya dari diri kita sendiri. Kan serem bener. Orang kalau lagi yang bagus-bagus nih, nikah misalnya, ditanyain gimana ceritanya sih, kok bisa ketemu sama suaminya, masya Allah bener tuh kayaknya. Tanyain, kayaknya usaha dia gitu. Tapi kalau bercerai, takdir. Kita tuh selalu menyalahkan Allah untuk hal-hal yang buruk dan selalu membanggakan diri kita untuk segala hal-hal yang baik. Seharusnya dibalik teman-teman. Faida maridtu fahuwa yashfi. Harusnya dibalik. Anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Saya tertimpa sakit, saya tersentuh sakit, sedangkan Engkau ya Allah seindah-indah Zat yang paling penyayang. Kan gitu. Padahal udah digituin sama Allah, tetep aja Nabi Ayub nyebut Allah Arhamur Rahimin. Indahnya hatinya. Ya Allah, semoga Allah karuniakan kepada kita seindah-indah hati. Hati yang mengerti bersyukur, hati yang jauh dari keluh kesah, hati yang selalu menganggap, selalu faham bahwa apapun yang Allah berikan dalam hidup kita adalah yang terbaik yang Dia berikan kepada kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Kata Allah, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Habis dilihat sebulan, dikasih sakitnya bukan sehari 2 hari teman-teman, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sakit lama. Sampai pernah datang waktunya istrinya, dia bilang, ngelihat Nabi Ayub kan udah gak bisa kerja, gak bisa apa-apa kan, bentar ya bang, mau beli makanan di pasar. Iya, berangkat pergi sampai sore kagak pulang-pulang. Nabi Ayub udah gimana gitu sama istrinya, ya Allah nih jangan-jangan ninggalin saya juga nih. Kalau ninggalin juga pantas, karena emang gak punya apa-apa, dikasih sakit pula, kan gitu ya. Anak udah pada meninggal juga gitu. Yang di sana nih istrinya nih, ya Allah mau beliin makanan buat Ayub,
kagak punya apa-apa. Saya mesti gimana nih ya Allah? Saya mesti gimana nih ya Allah? Ini istri luar biasa bener nih ya, rahmah ini ya. Teman-teman sekalian, apa yang kemudian dia lakukan? Mau jual apa saya ya? Udah gak ada apa-apa, baju tinggal yang melekat di badan, gak punya apapun dari harta, dari materi buat beli makanan, buat beli makanan yang akan dipersembahkannya kepada nabinya Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Ayub. Maka saudara sekalian, jika kita berpikir bahwa dunia ini kita seharusnya senang di dunia gitu ya, salah banget. Karena bahkan kepada para nabi-nabinya Allah memberikan yang kayak begituan loh. Sampai setengah mati istrinya mau sekedar beliin makanan buat suaminya yang adalah nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kebayang kan? Dia pikir, Sayyidah Rahma atau Siti Rahma ini punya rambut yang sangat-sangat indah. Dia kemudian pergi ke ada orang perempuan yang jual-jual konde semacam itulah ya. Saya kurang paham jualnya pada zaman tersebut tuh gimana. Tapi yang pasti dia kemudian bilang, bisa nggak kamu beli rambut saya? Akhirnya orangnya bilang, oh bagus nih rambutnya, boleh deh. Kamu jual sama saya kasih uang nanti. Akhirnya kemudian dipotong, berikan kepada perempuan tersebut. Dia kemudian dapat uang, dibeliin makanan, pulang kemudian ke rumahnya sesudah waktu yang sangat terlambat. Nabi Ayubnya, ya Allah, nih istri saya ninggalin saya nih kayaknya nih. Mana lapar, mana sakit sendirian. Tahu-tahu istrinya datang. Ayo bang, makan bang, saya suapin ya bang. Masya Allah. Kata suaminya, kenapa kamu terlambat? Lama bener, sampai saya udah, maksudnya agak pikiran, takut kamu ninggalin saya. Dia bilang soalnya udah gak ada lagi yang bisa saya jual. Kita udah gak punya apa-apa. Terus saya jual rambut saya bang. Ya Allah, sedih bener ya, sampai jualan rambut loh, ini istrinya Nabi. Teman-teman saudara sekalian, kita udah berbuat apa yang menunjukkan cinta kita kepada orang-orang terkasih kita? Jual rambut. Masalahnya rambut kita gak laku. Emang boleh ya Ustazah jual rambut? Nggak boleh. Nggak boleh. Masa ada orang mau jual rambut ya nggak? Nggak boleh teman-teman saudaraku sekalian. Tapi ini ceritanya kan sedang dalam keadaan darurat. Darurat tubihul mahdurat. Udah nggak ada ini lagi, udah kayak begitu gitu kan. Akhirnya kemudian ya udah Nabi Ayub girang, senang ya Allah punya istri solehah kayak begitu. Alhamdulillah, senang benar. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampai kemudian pada waktunya pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala kemudian dah cukup dah. Ayub ujiannya udah cukup, saya udah lihat semuanya, Masya Allah nih luar biasa bener. Dah kalau gitu sekarang Ani masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Kata Allah, fastajabna lah. Aku ijabah sekarang doamu wahai Ayub. Fakashafna ma bihi min durrin, aku angkat apa yang menimpamu dari penyakit tersebut. Wa atainahu ahlah, dan kami gantikan hartamu, kami gantikan keluargamu. Wa mithlahu ma'ahum, bahkan kami lipat gandakan dari yang sebelumnya. Rahmatan min indina, merupakan rahmat dari sisi kami. Wa dzikra lil abidin, dan peringatan, pembelajaran bagi para ahli-ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan takut. Jadilah hamba Allah yang solehah. Jangan takut teman-teman saudaraku sekalian. Allah bersamamu. Allah akan lindungi dirimu. Allah akan bahagiakanmu dunia dan akhiratmu. Insya tanggal 10 Muharram. Tiba-tiba aja sehat, seger badan, enak semuanya. Masya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Gak lama kemudian rahmahnya hamil, punya anak. Saya nggak paham ya, ini sampai sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan berkali lipat tuh, mungkin barangkali sekali lahiran berapa orang gitu kan ya. Masya Allah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, Allah gantikan hartanya, Allah muliakan kehidupannya Nabi Ayub alaihissalam, buah dari kesabaran beliau. Ini nggak apa-apa. Jika dalam hidupmu engkau sedang melewati masa-masa pahit, tetaplah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah seindah-indah zat yang memberikan kepada kita karunia.